Marcel Radival alias pesulap merah akhirnya mengungkapkan sosok di balik dirinya yang selama ini tidak gentar dalam membongkar trik-trik dalam dunia alim metafisika yang dianggapnya menyesatkan banyak orang. Lantas, siapakah sosok tersebut? Dan benarkah pula lantaran adanya sosok inilah yang membuat pesulap merah seakan kebal terhadap serangan santet? Konflik di antara pesulap merah dengan Gus Samsudin memang dimulai saat pesulap merah tidak percaya dengan pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Untuk itu, beberapa warganet pun kembali mengkaitkan nama pesulap merah dalam konten terbaru dari Gus Samsudin, termasuk konten aksi ekstrim topo pendem atau dikubur secara hidup-hidup yang dilakukan Gus Samsudin baru-baru ini. Lantas, bagaimana pesulap merah menilai konten tersebut? Dan benarkah konten tersebut hanyalah sebuah trik seperti yang biasa dilakukan seorang pesulap? Di sisi lain, pesulap merah kembali mengungkapkan fakta mengejutkan di mana ia mengaku bahwa Gus Samsudin sempat mengakui jika pengobatan yang dilakukannya adalah sebuah trik. Bukti tersebut menurut pesulap merah didapatkannya saat berkomunikasi dengan Gus Samsudin lewat sambungan telepon. Lantas akankah pesulap merah membongkar bukti rekaman tersebut? Dan benarkah pula rekaman tersebut dapat dijadikan serangan balik untuk melawan Gus Samsudin di pengadilan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Marcel Radival alias pesulap merah memang mulai meraih perhatian publik pasca aksinya yang berani mengungkapkan fakta-fakta di balik hal yang viral di dunia maya yang dianggapnya menyesatkan masyarakat. Mengungkapkan fakta di balik ilmu kebal hingga penarikan uang goib yang dianggapnya menggunakan trik khusus layaknya sulap. Keberanian dari pesulap yang kental dengan kostum dan rambutnya yang serba merah ini menuai acungan jempol lantaran dianggap oleh warganet tidak memiliki rasa takut. Padahal aksi nekatnya tersebut bisa saja menjadi buah si malakama bagi dirinya yang bisa saja mendapatkan serangan fisik maupun goib yang dialamatkan orang yang tidak suka terhadap hal nekat yang dilakukannya. Lantas dari manakah aksi nekat tersebut didapatkan pesulap merah? Dan benarkah aksi nekat tersebut dilakukan pesulap merah lantaran adanya backingan ataupun sosok kuat di balik dirinya? Siapakah sosok tersebut? Ada sosok di belakang saya adalah Allah Azza wa Jalla, dan kita semua punya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu perlindung yang paling kuat gitu. Dan saya yakin totalitas 100% yang menentukan takdir bagaimana hasil akhirnya Allah. Jadi bukan mau dilaporin berapapun, kalau Allah berkehendak, ya benar ada backingan Allah. Saya selalu minta tolong sama Allah untuk segala sesuatunya. Bahkan saya sulit nih, misalkan parkir sulit nih, ya saya minta juga sama Allah, ya Allah tolong dong kasih tempat parkir nih yang gampang keluarnya nanti gitu. Dalam hal kecil pun saya minta tolongnya sama Allah. Nama pesulap merah sendiri memang bisa dibilang sebagai sosok kontroversial. Berani melakukan pembuktian terkait hal-hal yang dianggapnya menyesatkan masyarakat, hingga yang terbaru mengungkapkan fakta di balik praktek perdukunan. Keberaniannya pun berdampak hingga dilaporkan oleh Gus Samsudin ke Polda Jawa Timur atas tuduhan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian.
Persatuan Dukun se-Indonesia pun sempat melaporkan pesulap merah dengan pasal Undang-Undang ITE lantaran terganggu dengan sepak terjang dari sosok pesulap merah. Tidak hanya itu, pesulap merah bahkan menantang pihak-pihak tersebut untuk menyantet dirinya. Lantas apa yang dirasakan oleh pesulap merah sejauh ini? Benarkah tidak ada satupun santet yang mampu menembus dirinya? Benarkah teror pun datang pada pesulap merah? Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan. Saya di sini hanya ingin bertabayun. Beliau kan selalu mengatakan pembuktian. Saya juga minta pembuktian dong dari apa yang kamu sampaikan. Kan yang pertama menyebut nama saya kan kamu. Kamu yang tiba-tiba mengambil video saya, kamu yang menyebutkan saya, katanya saya melakukan penipuan. Dibuktikan dong. Saya melakukan penipuan kepada siapa gitu loh. Saya melakukan penipuan ke siapa gitu. Mana korbannya, mana alat buktinya. Kan tuntutan saya adalah jujur aja dia. Kenapa? Kan dari awal itu jujur. Kalau memang pengobatannya pakai trik, ya silahkan klarifikasi ke media atau ke masyarakat Indonesia. Kenapa pengobatannya pakai trik? Gitu simple. Kalau pengobatannya asli, buktikan, silahkan bawa pasien yang menurut dia yakin disantet. Ini tapi kan malah drama kesono kesini, kesono kesini. Gak jelas. Tuntutan 100 miliar, laporan ke sana kesini. Bentuk ancaman, ya kalau ancaman mah selama ini paling gitu doang. Kalau nggak percaya santet, ini nanti gue kirimin paku, gue kirimin muntah beling gitu doang paling. Ya saya selalu jawab ya udah ditunggu. Kirimin parcel prank. Nggak ada karena kan memang nggak ada yang tahu alamat rumah. Gitu sih. Memang privasi banget kalau alamat rumah. Jadi memang ada beberapa hari ini sih saya dengar ada orang-orang yang nyariin alamat ke RT dekat rumah gitu. Tapi nggak tahu tuh siapa dan tujuannya apa. Gitu. Cuma karena RT juga nggak ngasih tahu kan. Beberapa waktu lalu, Gus Samsudin mengunggah sebuah konten di mana ia terlihat melakukan aksi ekstrim topo pendem atau dikubur secara hidup-hidup. Hal itu pun tidak luput dari pantauan warganet yang merasa ada yang janggal dengan kontennya. Lantas, bagaimana pesulap merah melihat konten tersebut? Benarkah ada trik yang dipakai untuk melakukannya? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Polemik antara Marcel Radival alias pesulap merah dengan Gus Samsudin memang terus saja menggelinding bak bola panas. Setelah beberapa triknya dibongkar oleh pesulap merah, hingga aksi pesulap merah yang sempat mendatangi langsung kediaman Gus Samsudin di padepokannya Nurzar Sejati sempat menimbulkan kehebohan. Gus Samsudin nampaknya ingin menunjukkan kesaktiannya dengan melakukan sebuah aksi yang terbilang ekstrim, yakni topo pendem atau dikubur secara hidup-hidup. Layaknya sebuah jenazah, sebelum dikubur hidup-hidup, Gus Samsudin pun dibungkus dengan kain kafan layaknya mayat. Video pun dilanjutkan dengan Gus Samsudin yang layaknya orang yang akan meninggal memberikan sebuah pesan atau permintaan maaf terakhirnya terkait kesalahan yang pernah dilakukannya semasa hidup. Belum usai sampai di situ, proses kembali dilanjutkan dengan dilantunkannya kumandang azan, yang langsung dilanjutkan dengan tubuh Gus Samsudin yang sudah terbungkus kain kafan, ditutup dengan papan, dan langsung dimakamkan dengan ditutup dengan tanah. Setelah beberapa waktu dikebumikan, tubuh Gus Samsudin masih utuh,
terbungkus kain kafan dengan keadaan baik-baik saja atau tidak kurang suatu apapun meski tanpa makan, minum, dan juga udara yang sangat minim. Drama buatan dia aja biar seru-seruan, mungkin mereka lagi butuh viewers makanya buat drama. Kalau saya emang nggak peduli, pembuktian intinya gitu udah jangan dibuat-buat drama. Ilmu lu asli nih, buktiin, angkat telepon gua, udah gitu. Angkat telepon gua yang telepon berkali-kali itu nomor gua. Telepon dong, kan udah nelfonan sama Joko Arek, bilang dong ke Joko Arek, ayo mau ketemu sama Pesulap Merah. Gitu, simple. Datang ke Jakarta ketemu gue, jangan malah bikin video di sekitar hotel bilangnya nyari-nyari gue. Udah tau ketahuan banyak bohongnya kan, dibongkar sama netizen, akhirnya nyari hal-hal seru lagi. Alhamdulillah santri-santri saya semuanya sekarang bersama dengan saya dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kalau masalah pengobatan memang dikondisikan supaya tidak terjadi kerusuhan. Sebenarnya bukan ditutup ya, dikondisikan dan ada surat terbuka dari bupati yang menyatakan bahwa boleh dilanjutkan pengobatan asalkan perizinannya semuanya sudah diselesaikan. Namun, di balik jalannya proses topo pendem atau dikubur secara hidup-hidup yang dilakukan oleh Gus Samsudin, nyatanya ada warganet yang melihat kejanggalan dalam prosesi yang terbilang ekstrim tersebut. Dalam kolom komentar, bahkan ada yang memaparkan sejumlah kejanggalan yang begitu jelas terlihat. Yaitu, waktu dikubur wajah Gus Samsudin tidak ditutup, namun saat makam dibuka, wajahnya sudah tertutup rapi. Kemudian, tali yang mengikat bagian dada, perut, dan betis pun tidak ada, padahal saat awal dikuburkan masih ada. Kejadian inilah yang membuat netizen pun beranggapan jika hal tersebut hanyalah sebuah settingan, seperti hal yang sempat diungkapkan oleh Pesulap Merah. Lantas benarkah Pesulap Merah juga melihat hal yang sama terkait proses topo pendem atau dikubur hidup-hidup yang dilakukan oleh Gus Samsudin? Emang nggak peduli sama Mas Udin ya, sumpah. Saya mah tetap dia praktek apa nanti. Kalau saya mau bahas pembongkaran itu ya salah satu videonya pasti saya reaction ya video dia. Kalau dia mempraktekkan yang saya mau bahas. Tapi kalau enggak ya dari video-video lain. Saya kan nggak pernah menyerang pribadi. Saya kasih tahu nih banyak banget kayak yang tayangan-tayangan hantu-hantu gitu kan. Tayangan-tayangan semacam itu sebenarnya sudah diedit dulu videonya. Terus kenapa kok bisa tayang live? Itu namanya fake live. Pakai aplikasi OBS. Jadi diedit dulu videonya, terus masukin ke aplikasi OBS, dibuatlah fake live, seolah-olah itu live, padahal udah hasil editan. Hal goib tertangkap kamera bisa, kalau dia menyerupai sesuatu yang di dunia manusia, kayak misalkan jin menyerupai kucing, ya ketangkap kamera kucingnya, ya nggak bisa lah. Ya itu kan Imam Syafi'i udah bilang, karena tujuan saya kan edukasi. Tujuan saya kembali lagi edukasi, bukan dipuji, bukan bukan untuk disanjung-sanjung. Masalah hasil akhir ya biarkan Allah Azza wa Jalla aja yang bagaimana mengaturnya. Kalau saya tujuan utamanya adalah edukasi aja. Udah edukasi. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama. Di sisi lain, Pesulap Merah pun kembali mengungkapkan fakta mengejutkan di mana ia mengaku memiliki bukti rekaman di mana Gus Samsudin sempat mengakui jika pengobatan yang dilakukannya adalah sebuah trik. Lantas akankah Pesulap Merah membongkar bukti rekaman tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Perseteruan Pesulap Merah dengan Gus Samsudin memang semakin panas akhir-akhir ini.
setelah mengungkapkan fakta di balik tindakan Gus Samsudin yang menurutnya adalah sebuah trik layaknya sulap. Yang terbaru, pesulap merah mengakui memiliki sebuah bukti percakapannya dengan Gus Samsudin, di mana pemimpin pondok pesantren tersebut mengakui jika pengobatan yang dilakukannya hanyalah sebuah trik. Ya, seperti diketahui, proses pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin yang dilakukannya di Padepokan Gus Samsudin yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur ini pun sempat beredar luas dengan metode menggunakan bor yang lazim digunakan sebagai alat pertukangan. Pasien dari Gus Samsudin pun berjumlah ratusan orang yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk diantaranya dari luar negeri. Tarif dari pengobatannya pun sempat digadang-gadang tidak murah, yakni mencapai jutaan rupiah. Lantas benarkah dengan adanya bukti tersebut membuat pesulap merah akan mengungkap bukti di balik pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin? Kamu pesulap kok ngomentari al-hikmah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu. Jangan karena suudzon kamu, pikiran kamu menuduh seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Ya sebelum dia ke Jakarta, teleponan. Ya kalau misalkan dia bilang, saya udah teleponan sama Bang Marcel, ayo tampilin siapa. Kalau dia bilang, coba Marcel tampilin aja, saya dapat izin, dia ada ngomong kayak gitu, saya play nanti ke media obrolan kita apa aja. Dia udah mau mengakui di telepon pengobatannya itu hanya trik, terus itu dia pakai udah lama sekarang nggak pakai lagi, alasannya gitu kalau di telepon. Tapi ngomong di media beda lagi. Nggak tahu kalau untuk menggunakan trik komersil sampai saat ini kan dia nggak mau mengakui pengobatannya itu trik. Nah itu yang permasalahannya. Tapi kalau lewat telepon dia mengakui. Tapi kalau ke media sampai saat ini nggak berani mengakui, malah bertele-tele ngomongnya gitu. Kalau untuk kontennya mau urusan dia itu mah, mau dia ngebohong atau settingan dan dia udah mengakui itu settingan ya udah. Bagi saya udah cukup. Kalau kontennya ya, yang saya kritisi adalah pengobatannya itu yang menggunakan trik. Iya tapi kan yang saya tuntut lewat media. Cuman Bang Marcel sendiri tapi sempat menyimpan obrolan itu juga. Iya, menyimpan, merekam full dari awal sampai akhir. Di sisi lain, proses pelaporan yang dilayangkan Gus Samsudin kepada pesulap merah di Polda Jatim sudah memasuki babak baru, di mana Gus Samsudin pun telah dimintai keterangan sebagai saksi. Rencananya, Gus Samsudin juga kembali akan melaporkan pesulap merah ke Polres Blitar dengan tindakan tuduhan kerusuhan dan perusakan di padepokan miliknya. Lantas akankah bukti rekaman tersebut menjadi counter bagi pesulap merah untuk kembali menyeret Gus Samsudin ke kepolisian? Dia kapasitasnya kan pesulap. Ya ngapain mengomentari al-hikmah? Dia punya ilmu al-hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Afaq saya tanya, beliau tahu enggak tentang kitab Al-Afaq? Tentang kitab Al-Azhar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar lah. Kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak pernah tahu ya tanya dulu lah tentang santet. Katanya ada ya video Marcel yang mengatakan santet itu nggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah sayang. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saja. Tidak, saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar minta pembuktian. Kita harus relevan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menuduh pertama? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menuduh saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia harus bisa membuktikan. Maka ini ketika beliau saya hubungi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalah ini akan lanjut ke jalur hukum. Kan semua yang saya lakukan juga saya konsultasiin pasti. Ini gimana ke depannya gitu. Ya sampai saat ini juga bisa lihat sendiri di TikTok, Facebook dan sebagainya, banyak pengacara yang angkat bicara juga kan bahwa apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi dan untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik.
Counter attack. Nantilah kalau saya agak-agak senggang waktunya karena sibuk kerja sekarang. Nggak sempet ngurusin yang gitu-gitu. Nanti kalau mungkin lagi santai, ya saya urusin baru. Masalahnya yang bisa melaporkan itu korban. Saya udah mencoba soalnya. Yang bisa melaporkan penipuan dan konten hoax itu korban kalau kata polisi. Saya bukan korban, tapi karena saya dilaporkan, jadi saya posisinya korban nih sekarang kan. Saya bisa melaporkan dengan tuduhan palsu atau fitnah. Ya nanti lihat ke depannya aja lah. Lihat proses hukumnya kayak gimana dulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.